Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup karena percaya. Itu sebabnya iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tertanam dalam firman Tuhan, maka iman timbul. Iman itulah yang memampukan kita untuk dapat menghadapi setiap pergumulan, untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita, karena kita hidup bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya ajak setiap kita untuk siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, sebab hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kami ada, biarlah kami tetap terus sadar semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, kami tahu ada kuasa yang menopang dan menyertai kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara bagi masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 56, Mazmur 56 ayat 10, Raja Daud pernah berkata seperti ini, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Jadi ada satu pegangan dalam kehidupan Raja Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika aku berseru kepada Tuhan, maka musuhku akan mundur. Kenapa? Karena aku yakin. Ini kata kuncinya. Jangan sampai kita udah berseru melalui doa-doa kita, terus kita kurang yakin. Bener gak ya Tuhan jawab doa saya? Bener gak ya mujizat masih bisa terjadi sampai hari ini? Bener gak ya suami saya bisa dijamah Tuhan? Bener gak ya istri saya bisa diubahkan oleh Tuhan? Bener gak ya? Bener gak ya? Ada keraguan-raguan. Padahal kita sudah berdoa, padahal kita sudah datang sama Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan sama seperti Raja Daud berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Kenapa? Aku yakin. Sama-sama bilang sama saya harus yakin. Sama-sama bilang sama saya harus yakin. Amin saudara. Aku yakin, kita yakin bahwa Allah memihak kepada kita. Itu sebabnya kita perlu percaya akan hal ini, bahwa kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan berpihak kepada kita, maka Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus juga katakan kepada jemaat di Roma dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gak ada yang bisa melawan kita, saudara, jika Allah di pihak kita. Nah, jadi pertanyaannya, apakah benar sekarang Allah di pihak kita? Kan begitu. Kalau kita masih nipu orang, apakah Allah di pihak kita? Apakah Allah membela kita? Bukankah Allah yang justru melawan kita? Kalau kita masih tindas orang, kita masih suka ngomongin orang, bukankah Allah yang akan menjadi lawan kita? Ini yang menjadi bahan pemikiran kita. Jangan-jangan kita pikir selama ini Allah berpihak kepada kita, ternyata Allah menjadi lawan kita. Wah, bahaya sekali saudaraku. Ketika kita sadar bahwa kita masih suka nindas orang, kita masih suka tipu orang, kita masih suka ambil keuntungan terhadap orang lain, kita masih suka berselingkuh, masih suka berzina, masih suka lakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sorry. Allah tidak berpihak kepada kita. Justru kita menjadi lawannya Allah. Karena ada orang-orang yang merasa dirugikan, dia berseru kepada Tuhan. Ada orang-orang yang merasa tersakiti, dia berseru kepada Tuhan. Dan kitalah lawannya Allah. Bukan lagi Allah berpihak kepada kita. Mengerikan sekali saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo kita lihat kehidupan setiap kita. Ayo kembali lagi apa yang sudah kita buat selama ini. Iya kan? Betul, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, tapi kalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan, dalam keseharian kita hanya merugikan orang lain, berbisnis-bisnisnya curang, berusaha-usahanya nipu orang, berdagang-dagang ngambil-ngambil, mencuri hak milik kepunyaan orang lain. Jahat, saudaraku. Jahat.
Tapi itu yang terjadi hari-hari ini, di mana kita hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat. Dan kita mesti waspada. Lebih baik kita menjadi korban daripada kita menjadi pelaku. Kalau korban kita tahu Allah akan memihak kepada kita, tetapi kalau kita menjadi pelakunya, maka Allah akan menjadi lawan kita. Jadi pertanyaan, kapan Allah memihak kepada kita? Kapan Allah memihak kepada kita? Yang pertama, ketika kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Memang jalan-jalan Tuhan tidak selalu mudah untuk kita lewati. Jalan-jalan Tuhan tidak selalu gampang untuk kita lewati. Tetapi selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Alkitab bilang, apapun yang kau kerjakan akan dibuat tangan Tuhan berhasil. Dan kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Itu janji Tuhan. Selama kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, maka Allah akan berpihak dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang kedua, kapan Allah memihak dalam kehidupan kita? Ketika kita belajar untuk mengalah. Engkau difitnah, engkau dirugikan, engkau dihianati, mengalah. Nggak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Kita pegang prinsip, kita turun tangan, arah. Allah naikkan tangannya, karena kita ngambil bagian kita. Stop. Izinkan Allah turun tangan dengan cara engkau mengangkat tangan. Engkau mengangkat tangan tanda engkau berserah. Engkau mengangkat tangan karena engkau tahu pembalasan bukan milik kita. Amin. Itu sebabnya saya mengajak setiap anak-anak Tuhan, ayo, mengalah itu bukan kalah kok. Mengalah itu bukan lemah. Mengalah adalah untuk orang-orang kuat yang menyadari bahwa hidup saya ini Tuhan yang atur. Mengalah untuk orang-orang hebat yang menyadari bahwa Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan permasalahan saya. Mengalah hanya untuk orang-orang yang berani. Amin, saudara. Saya ajak setiap kita untuk menyadari. Yang kedua, kapan Allah memihak kepada kita? Ketika kita belajar untuk mengalah. Bu, istri-istri, kalau engkau sedang diperhadapkan dengan keributan dengan suamimu, mengalah. Suami-suami, engkau juga harus mengalah. Orang-orang muda mengalah. Mertua-mertua, menantu-menantu mengalah. Kita mengalah karena kita tahu pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kita mengalah karena kita tahu Dia Tuhan yang adalah hakim yang adil. Yang ketiga, kapan Allah memihak kepada kita? Ketika kita berani untuk hidup memikul salib dan mengikuti Tuhan. Yesus pernah berkata, barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yesus mau setiap kita pikul salib. Ada masalah, hadapi, jangan kecewa. Ada pergumulan, jalani, jangan lari. Karena kita percaya ketika kita berserah, ketika kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang akan memihak kepadaku, memberikan aku kaki yang kuat untuk berjalan maju, memberikanku tangan yang kuat untuk tetap terus terangkat, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingat, lebih baik kita memilih untuk Allah memihak kepada kita. Jangan sampai justru ternyata Allah yang menjadi lawan kita oleh karena banyak orang yang kita tindas, banyak orang yang kita sakiti, banyak orang yang kita kecewakan. Sehingga ketika orang-orang itu berseru kepada Tuhan, maka kitalah yang menjadi lawannya. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk cek diri kita masing-masing. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami tahu kami berada dalam jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Hari ini kami tidak mau menjadi lawannya Tuhan. Kami mau ada di pihaknya Tuhan. Kami mau Tuhan selalu memihak dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada mendengarkan program Bible and Coffee ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah masing-masing kami. Sehingga ketika kami menyadari, ketika kami harus tetap berada dalam jalan-jalan Tuhan, ketika kami harus belajar hidup mengalah, kami harus belajar hidup memikul salib dan mengikut Tuhan, kami tahu Engkau ada di pihak kami. Dan ketika Tuhan ada di pihak kami lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak, hamba berdoa juga buat umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini hamba percaya, sebab ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami yang sakit mendengarkan firman Tuhan dijamah dan dipulihkan Allah. Terpujilah Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.